Jadi ayat ini melarang main-main terhadap sholat. Jangan kalah dengan kesibukan anak harta benda. Meninggalkan sholat karena dagang. Meninggalkan sholat karena tani. Meninggalkan sholat karena mainan. Meninggalkan sholat karena kesibukan di kantor. Meninggalkan sholat karena pesta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Hei jama-jama amanu anu aliman jama-jama. La tulhikum alhayulhi la tulhikum ulah ngalaleykeun karanjeun, ulah nungkulkeun karanjeun, ulah ngaheureuikeun karanjeun. Amwalukum harta aranjeun, malun jamana amwal. Wala auladukum jeung ulah ngalaleykeun karanjeun anak-anak aranjeun. Waladun dijamakeun kana aulad. An zikrillahi tina zikrillah. Maksud dia tina solat anu 5 waktu jeung sawarena ibadah anu lain solat. Waman jeung saha jelema lamun istighfar waman saha jelema yaf'alu anu berbuat man ngalakukeun man migawe man zalika kana itu kasibukan zalika kana itu kelalaian. Tina salat 5 waktu kusabab harta jeung anak. Faulaika mangka ari itu jalma-jalma nu geus disebut tadi. Humul khasiruna, lamun hum pasilah humul khasirun eta jalma-jalma anu rugi kabehanan. Lamun hum lain basahum eta ari ulaik al khasirun eta jalma-jalma anu rugi kabehanan. Sakira memilih perkara nu ayeuna nyaeta dunya, teu milih perkara nu engke nyaeta akhirat, jeung milih marane teh kana perkara nu fana nu bakal ruksak hilang.
teu milih perkara anu bakal baki langgeng kekal. Ayat ini menerangkan pentingnya ketaatan. Di antarana nu pokok hukum syariat nyaeta salat yang 5 waktu. Perlu salat yang 5 waktu itu dipelihara, dijaga. Cara meliharana harus salat melalui ilmu, belajar ilmu salat, kaifiyah cara-cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Harus diutamakan sewaktu hidup di alam dunia ini. Harus tidak boleh tidak. Dan lain-lain ibadah selain sholat. Jadi ayat ini melarang main-main terhadap sholat. Jangan kalah dengan kesibukan anak, harta benda. Meninggalkan sholat karena dagang. Meninggalkan sholat karena tani. Meninggalkan sholat karena mainan. Meninggalkan sholat karena kesibukan di kantor. Meninggalkan sholat karena pesta. Itu dilarang oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi mufassirin menafsirkan dzikrillah di sini dengan sholat yang 5 waktu dan selain sholat. Barang siapa yang melakukan demikian, nunda-nunda, ngakhir-ngakhir sholat dan taat selain sholat karena kesibukan mal, harta, karena kesibukan mementingkan anak-anak, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang tergolong khasirun, orang yang rugi. Sekira mereka mementingkan dunia, meremehkan akhirat, menyepelekan akhirat. A'udzubillah min dzalik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jeung kudu ngainfakkeun anjeun, menafkahkan kalian mimma razaqnakum, menginfakkan mimma sebahagian rizki, razaqnakum antus maparinkeun kami kana eta rezeki ka aranjeun.
mimma min tabi'id. Jadi tafsirna ba'du ma razaqnakum ba'da min qabli ayati samemeh datang hadakum kasalah saja arajen tiaranya al mautu kematian fayaqula rabbi laula akhartani, maka berkata nyarita had Rabbi nun pangeran abdi laula akhartani, nah henteu ngahirkeun nangguhkeun Gusti ka abdi ila ajalin qaribin, kana ajal waktu sakedak bae. Fa asaddaqa, maka bade sedekah abdi wa akun jeung bade aya abdi minas sholihin tireng-rengan ti golongan anu saroleh. Wa amfiku mimma razaqnakum, para jumhur muta'awwilin menafsirkan wa amfi marazaq artinya harus mengeluarkan zakat. Keluarkanlah zakat-zakat kalian. Tapi menurutkan sebagian mufassirin artinya umum zakat dan mandubat selain zakat. Impakkan, nafkahkanlah, keluarkanlah rezeki yang telah diberikan Allah sebelum datang kematian. Artinya sebelum datang tanda-tanda kematian, sakit-sakitan, awal-awal urusan kematian, sebelum sekarat maut, da mun tiba mati mata aya rencana saya tidak diterima, tidak dikabul ajamanan. Kuma bila mana geus datang kematian baru ngomong, baru berkata Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi minta kembali deui ke alam dunia, minta hidup deui, baru kakara rencana mau sedekah, mau zakat, mau infak, mau bersama solihin, ikuti pengajian, rek ngaji abet tolabul ilmu, aku akan mengaji, belajar ilmu, belajar sholat, belajar macam-macam keagamaan. Kakara tahakis gitu. Tah sebelum itu sekarang masih hidup, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yuakhirallah moal nangguhkeun Allah, ngakhirkeun Allah tenangguh nunda Allah nafsan idza jaa ajaluha, nafsan jiwa orang
Idza jaa di mana geus datang ajalu wa ajalna nafsan nafsi. Ma bisa tidak bisa ditangguhkan, ditunda-tunda. Bila mana ajal telah tiba, sudah kematian menjemput seseorang. Wallahu wali Allah khabirun etan maha uninga bima ta'amalun. Karena ama-ama arangin lamun mas dari ya bima kan mun mausul bima kana amal ta'amalun anu ngamalkeun arangin kana eta amal. Allah mujazikum, Allah membalas kalian. Amal-amal soleh tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi jangan esok lagi lah, minggu depan lah saya mau ngaji. Ya, bila mana sudah tiba ada inayah Allah, taufik Allah, hidayah Allah, ngaji segera ngaji. Amal yang sudah dilakukan harus ada proses penelitian, kesahan, kebatilan. Tidak semua amal diterima oleh Allah kecuali amal dengan melalui ilmu amal. Tidak. Kata Nabi, banyak di akhir zaman orang-orang beramal ibadah tapi buta tuli, tolol, tidak mengetahui syarat-syarat amal. Itu sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Maka segeralah koreksi amal. Benarkah amal kita ini? Sah amal kita itu? Sebelum menyempurnakan kesahan amal, ada sah amal, ada qabul amal, sempurna amal. Sebelum kesempurnaan kesahannya harus diteliti, dikoreksi, dibaca, ditanyakan ahli. Mohon dikoreksi. Belajar latihan, wudu latihan, sholat latihan. Cara sujud saya ruku nusa. Ilmu fikih sudah menjelaskan. Harus itu. Akidah tauhid harus lurus, furu harus benar, akhlak harus karimah harus benar. Itu modal untuk keselamatan, kemaslahatan, kemenangan di akhirat. Kalau tidak, umat Nabi akan dipecat dari golongan-golongan umat yang sah, yang sempurna. Di antara umat Nabi ada yang mati dengan berubah rupa seperti rupa kera. Ada yang rupanya berubah jadi babi. Ada rupanya ada dalam perjalanan ke masarnya. Sangat jauh masar itu. Tapi bukan dengan kaki, tapi dengan kepala. Yang buta, yang tuli di dunia, di akhirat akan buta tuli di akhirat. Ulama pun, bila mana ulama tidak, ulama benaran, ulama akhiratan, akan dijatuhi hukuman berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpisah dari umat golongan umat yang benar-benar umat Nabi, pengikut Nabi, pengikut ulama-ulama. Khusus ahli pembicara
pembicara-pembicara di akhirat bila tidak benar perkataan berlawan jauhan dengan perbuatan, akan nanti siap-siaplah hadirin. Sekarang juga punya niat untuk benar-benar ngaji ibadah amal, dengan siap menerima asuhan yang telah Allah Rasulnya dipercaya oleh Allah dan Rasulnya, yaitu adalah ulama-ulama akhirat. Ulama akhirat banyak sekarang, ulama-ulama bukan ulama akhirat, banyak ulama dunia, banyak sekali, sulit, susah mempercayai. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan, sehingga bila mana telah datang kepada seseorang dari manusia al-mautu, kematian, sehingga di mana geus datang ka salajim orang manusia kematian, qala ngomong itu geus mati mah, Rabbirji'uni, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Ingin kembali ke dunia, irji'un, dijamakan ta'lim. La'ali, mudah-mudahan simkuring abdi amalu, mudah-mudahan amal bisa amal seperti orang lain. Gitu tak. Imas datang kematian mah, hayang kembali diperlihatkan ke Allah. Alam kubur teh ada seperti lubang kubur teh, lubang, ada tanda lubang ke jahanam, lubang ke surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafikin, orang kafirin, orang fasikin, orang la'alli Rabbirji'uni, kembalikan deui Gusti ka abdi ka dunya, rek soleh abdi teh, rek amal soleh gitu. Fima taraktu, dina perkara anu tinggalkeun abdi teh salat, abdi teh zakat, abdi teh puasa, abdi teh haji. Belum segera manhiyat Allah yang dilarang oleh abdi teh pezina, abdi teh pembunuh, pesariko, pendusta, pengupat, pemitnah abdi. Sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu nanti, baru orang tersebut itu berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kala tidak, subhanallah. Innaha, kata perkataan indah, perkataan Rabbirji'uni memang kalimat, hanya kalimat, huwa qaluha, dialah yang mengatakan kalimat tersebut, huwa, ya. Artinya tidak ada manfaatnya. Kalau sudah mati ingin ke dunia lagi, tidak ada manfaatnya. Harus sekarang segera, masih hidup, masih kuat. Gitu keadaan orang-orang yang dijemput oleh kematian.
Bima taroktu, banyak amal-amal yang ditunda-tunda ya Allah. Ya. Di alam barzah itu melihat orang yang baik seperti itu, orang yang buruk seperti itu. Ini yang diperlihatkan oleh Allah SWT. Bermacam-macam adab di alam barzah itu, alam kubur itu, akibat perilaku hidup waktu hidup di alam dunia berbeda-beda. Inna kalimatun huwa qailu wa min waraihim barzah. Di depan tuh, di depan mereka barzahun, barzah. Jadi antara yang mati, antara neraka dan surga ada barzah, hijab halal. Ila yaumi wa'tun, sampai hari yubasu, dibangkitkan orang-orang. Itu. Manusia kalau mendengar suara yang diadab di alam kubur, mati seketika. Hanya hayawan yang mendengar suara orang yang sedang diadab di alam kubur. Makalah hadirin, jamaah simkuring, mudah-mudahan sing jadi jalma-jalma anu saroleh kabehana, jalma anu menghadap Allah benar-benar menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima ajakan simkuring. Ini gimana dia sebutkan ajakan para ulama, para kurang ngerti, kurang paham. Hadirin, batur selemur sekira. Hadirin harus istiqomah hadir di tempat. Faidah nufikha fis suri, maka bila mana telah ditiup bisuri sangkala, ditiup song-song malak Israfil, palaan sabah bainahum, mangga teu aya bicara ansab nasab antara mereka. Yauma idin, di hari nufikha bisur, ditiup song-song. Wala tasun, jeung teu aya yatasalun, saling tanya menanya. Sudah. Bila mah sudah song-song aya ditiup oleh malaikat Israfil, sudah. Aku nasab anu, aku nasab anu, aku. Persoalan sudah tidak ada lagi. Tinggal menghadapi besar, akan dipinta pertanggungjawaban segala perilaku sewaktu hidup di alam dunia masing-masing. Umaro akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban kedoliman kepada rakyat, berat. Ulama akan diminta pertanggungjawaban kepada kaum. Keluarga, pemimpin keluarga akan diminta pertanggungjawaban dari kesalahan keluarga. Pemimpin yang besar, yang pertengahan, yang bawah, awas, berat menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala di kiamat. Maka janganlah kalian salah diri, menonjolkan diri, hirsun, semangat ingin dipilih. Jangan, berat. Apalagi dengan melakukan segala pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, tipuan-tipuan, kedustaan-kedustaan, moral etika hilang karena ingin menonjol menjadi sebuah pemimpin. Hati-hatilah. Apalagi seperti itu. Rakyat jangan tertipu, harus melalui sana. Meskipun ada ulama di sana,
ada habib di sana, ada mursyid di sana. Bohong itu, dusta itu. Kalau benar tidak seperti itu, kalau dia itu waliullah, jauh dari seperti itu. Dusta itu, dajjal itu. Kata Nabi, di akhir zaman akan muncul dajjal-dajjal, adalah yang mengaku ulama, mengaku wali, mengaku syekh. Dajjal, dusta, pendusta, pembohong, penipu rakyat, pemicu kaum. Silakan mereka, silakalah kaum-kaum yang mengikuti mereka-mereka. Kata nasi, iyyakum wa iyyahu, jauhkan diri kalian dari mereka-mereka dan jauhkan mereka dari kalian. Jangan diundang. Silakan mereka-mereka itu. Hati-hati, hati-hati. Paman sakulat mawazinu, maka saha jelema sakulat anu berat mawazinu, timbangan-timbangan amal hadena eta man, faulaika maka eta itu man sakulat mawazinu humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang untung, orang bagja, nanti akan ditimbang amal. Amal, perbuatan setiap hari beramal. Hari pertama, hari kedua, hari sampai hari akhir titik ajal datang, itu akan ada. Tulisan ada, catatan ada. Nanti ditimbang amal. Banyak mana buruk dan bagus. Faman takulat mawazinu fa ulaika muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, itulah mereka-mereka orang yang beruntung. Sila. Waman jeung sajelema khaffat anu ringan bawazinu, timbangan-timbangan amal hadena berat, amal-amal burukna. Fa ulaika mangka ari itu jelema-jelema yang tersebut alladzina khasiru, adalah orang-orang khasiru anu rugi, merugikan ambusahum, diri-dirinya mereka sendiri. Nu ngarugikeun marana kana dirina sorangan. Jelema setiap detik itu untuk lomba beramal, detik, menit, jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke, untuk diberi kesempatan ku Allah untuk berlomba amal, bertambah amal, tapi tidak dimanfaatkan waktu dengan amal. Ada amal tapi buta, tuli, tolol, bodoh. Alladzina khasiru anfusahum fi jahannam, dalam jahanam, di jero jahanam walidun, kekal mararena terus di jahanam. Tah gitu. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mudah-mudahan ayat nu dibacakan ieu jadi penerang, jadi pendorong kesemangatan ibadah, kesemangatan bertanya, kesemangatan ngaji, baca, melihara, menjaga, teliti di dalam segala hal. Salah, jatuh dalam kesalahan, jatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, mudah-mudahan simkuring, keluarga simkuring, jamaah simkuring ditetapkan iman, ditetapkan Islam, diampuni segala dosa, dirubah oleh Allah Subhanahu, keburukan, kesalahan dirubah dengan kebaikan, kebagusan, dimaaf segala dosa perdosa orang.